Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Muhammad Riza Pratama. Kali ini saya akan melakukan presentasi untuk ujian akhir semester mata kuliah Ekonomi Makro. Saya dari kelas akuntansi 201. Baik, langsung saja. Pada pembahasan kali ini, saya akan membahas tentang kondisi perekonomian Argentina pada tahun 2021. Eh, Poin-poin yang akan dibahas pada presentasi kali ini adalah pertama itu adalah produk domestik bruto dari negara Argentina pada tahun 2021, lalu ada inflasi, lalu ada kurs dan juga kondisi ekspor dan impor. Pada tahun 2021, PDB Argentina tumbuh sekitar 10,3%. Ini merupakan kenaikan yang signifikan setelah pada tahun sebelumnya, tahun 2020, hanya nilai PDB dari negara Argentina hanya sebesar 9,9%. Tentu ini akibat dari pandemi pada tahun tersebut. Sektor-sektor yang berkontribusi terhadap pertumbuhan PDB Argentina itu antara lain ada tiga. Pertama itu ada pertanian, lalu manufaktur, serta konstruksi. Pada sektor pertanian, di dalamnya termasuk produksi kedelai, jagung, dan gandum. Ini menunjukkan kinerja yang kuat dan berkontribusi signifikan terhadap pertumbuhan PDB, karena hasil dari produksi tersebut juga diekspor. Lalu ada manufaktur. Manufaktur mengalami pemulihan, terutama dalam produksi mobil dan barang-barang konsumen lainnya. Yang terakhir adalah konstruksi. Sektor konstruksi juga menunjukkan pertumbuhan yang kuat didorong oleh proyek-proyek infrastruktur dan peningkatan aktivitas bangunan. Pemicu pertumbuhan PDB itu sendiri pada tahun 2021 adalah karena pemulihan permintaan domestik. Ya, seperti kita ketahui bahwa pada tahun 2020 kita semua mengalami COVID, dan pada 2021 akhirnya ada kelonggaran. Hal itu pula yang menyebabkan pemulihan permintaan domestik pada konsumsi rumah tangga, investasi domestik, itu membantu pertumbuhan ekonomi di negara Argentina. Lalu ada ekspor. Ekspor ini karena permintaan yang kuat dari mitra dagang seperti Cina dan Brazil akhirnya mendorong ekspor dilakukan oleh Argentina, salah satunya melalui hasil pertanian tadi. Lalu yang terakhir adalah stimulus fiskal. Kebijakan fiskal yang ekspansif dan stimulus ekonomi dari pemerintah juga memainkan peran penting dalam mendukung pemulihan ekonomi negara Argentina pada tahun 2021. Pembahasan selanjutnya terkait tentang inflasi Argentina tahun 2021. Meskipun PDB mengalami kenaikan, nyatanya tingkat inflasi pada tahun 2021 mencapai angka 50,9%. Tentu angka ini mengalami kenaikan yang signifikan dari tahun sebelumnya. Penyebab terjadinya inflasi di Argentina pada tahun 2021 antara lain adalah pencetakan uang, devaluasi peso, harga komoditas, dan tentunya pengaruh pandemi. Pada pencetakan uang, pemerintah Argentina mencetak uang dalam jumlah yang besar untuk membiayai defisit fiskal pada tahun sebelumnya. Tentu ini berkontribusi pada peningkatan inflasi. Lalu ada devaluasi peso. Nilai tukar peso terhadap US pada tahun 2021 itu membuat nilai tukar peso itu sendiri mengalami penurunan, sehingga meningkatkan harga barang dan jasa di dalam negeri. Lalu ada harga komoditas. Kenaikan harga komoditas internasional, terutama pangan dan energi, juga berkontribusi pada inflasi domestik. Meskipun pada sektor pertanian, Argentina mempunyai hasil tani sendiri, tetapi tentu saja ini tidak bisa memenuhi semua kebutuhan pangan untuk satu negara. Tentu yang terakhir adalah pengaruh pandemi. Semua negara pada tahun ini juga pada Semua negara pada tahun 2021
mencoba untuk bangkit dari pandemi COVID-19, termasuk di Argentina. Tentunya pada tahun ini akhirnya menyebabkan gangguan rantai pasokan dan kebijakan stimulus fiskal turut mempengaruhi tingkat inflasi. Dampak inflasi Argentina, dampak inflasi itu sendiri pada tahun 2021 adalah penurunan daya beli, kemiskinan, dan ketidakpastian ekonomi. Lalu kebijakan pemerintah Argentina terhadap inflasi pada tahun 2021 adalah yang pertama, kontrol harga. Pemerintah menerapkan kontrol harga pada beberapa harga barang kebutuhan pokok untuk mencoba menahan laju inflasi. Lalu ada pemberian subsidi pada sektor energi dan transportasi juga dilakukan untuk meredam dampak inflasi. Lalu pemerintah Argentina melakukan negosiasi dengan IMF untuk mendapatkan dukungan finansial dan pengimplementasikan reformasi ekonomi guna mengatasi inflasi dan masalah ekonomi lainnya. Pembahasan selanjutnya adalah terkait kurs mata uang Argentina pada tahun 2021 seperti telah disebutkan pada pembahasan sebelumnya. Mata uang Argentina yaitu peso mengalami depresiasi terhadap nilai tukarnya terhadap US dollar sepanjang tahun 2021. Awal tahun itu kursnya berada di 85 peso per US dollar, namun pada akhir tahun turun menjadi 102 peso per US dollar. Neraca perdagangan Argentina pada tahun 2021, Argentina mengalami peningkatan ekspor pada tahun 2021, terutama didorong oleh sektor komoditas pertanian. Total nilai ekspor mencapai 77 miliar, meningkat dibanding tahun sebelumnya. Namun impor juga mengalami peningkatan pada tahun 2021, ini dipicu oleh pemulihan ekonomi untuk meningkatkan permintaan barang akan konsumsi, bahan baku, dan produk energi lainnya. Total impor mencapai 63 miliar US dollar. Meskipun begitu, Argentina mencatat surplus perdagangan yang signifikan pada tahun 2021 dengan nilai surplus sekitar 14 miliar dolar. Kesimpulan keadaan ekonomi makro Argentina pada tahun 2021, pertama, pemulihan ekonomi. Argentina menunjukkan pemulihan ekonomi yang signifikan dengan pertumbuhan PDB sekitar 10,3%. Pemulihan ini didorong oleh peningkatan di sektor pertanian, manufaktur, dan juga konstruksi. Meskipun mengalami pemulihan, namun tingkat inflasi sangat tinggi dan ini menjadi tantangan yang utama karena mencapai 50,9%. Tingkat inflasi ini mengikis daya beli masyarakat dan juga menambah ketidakpastian ekonomi. Argentina mengalami neraca perdagangan yang positif karena surplus perdagangan nilainya sebesar 14 miliar US dollar. Ekspor yang kuat dari sektor pertanian salah satunya berkontribusi terhadap surplus perdagangan tersebut. Lalu nilai tukar peso. Peso Argentina mengalami depresiasi yang cukup signifikan terhadap dolar US. Hal ini yang dipicu oleh ketidakstabilan ekonomi dan tingginya permintaan terhadap mata uang asing. Lalu terkait utang dan kebijakan fiskal, Argentina menghadapi tantangan besar terkait utang publik. Pemerintah terus bernegosiasi dengan IMF untuk merestrukturisasi pinjaman dan menerapkan reformasi ekonomi. Defisit fiskal tetap tinggi, sebagian besar disebabkan oleh pengeluaran sosial dan juga subsidi untuk masyarakat. Lalu, ketidakpastian politik dan kebijakan. Ketidakpastian politik dan kebijakan ekonomi yang tidak konsisten tentunya meningkatkan resiko terhadap prospek ekonomi dalam jangka panjang. Dan terakhir, dampak sosial. Tingkat kemiskinan tetap tinggi, mengaruhi sekitar 40% populasi pada tahun 2021.
Pengangguran menunjukkan sedikit perbaikan, tetapi banyak warga Argentina yang terus berjuang dengan tingginya biaya hidup dan ketidakamanan ekonomi. Terima kasih. Cukup sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.